أمهات المؤمنين وجميع الأرواح العلماء والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين خصوصا إلى روح مؤلف الكتاب الإمام عبد الله بن حسين بن طاهر بعلوي وأصوله وفروعه ومن انتسب إليه ثم إلى أرواح مشايخي ومشايخ مشايخهم ثم إلى أرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والمسلمات أن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mohon kiranya pembacaan Ummul Quran surat Fatihah sekali lagi yang ditujukan untuk Ananda Rezita Putri Bapak Agus Salim yang baru sekolah ya, baru masuk sekolah SMP. Kita doakan mudah-mudahan anak beliau jadi anak yang salihah, anak yang taat pada Allah dan Rasulnya, bakti pada kedua orang tuanya, berguna bagi agama manusia dan bangsanya, dan senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ladniya wa ala kulli niyya salih wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Faqad qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumi wa bikum fid dharain amin. Ila an qala radhiyallahu an. Haji sekarang ya. Haji guru. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Bermula ini satu fasal. Yajibul hajju wal umratu. Wajib pergi haji dan umrah. Wajibnya di sini wajib ain, bukan wajib kifayah. Arti wajib ain, setiap individu orang muslim dan muslimah wajib berangkat haji dan umrah. Tentu nanti ada syarat-syaratnya. Karena berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalil dari Al-Quran yang menunjukkan kewajiban pergi haji dan umrah. Dan juga dalam ayat yang lain Allah firmankan, wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum. Al-ayah. Wallahu a'lam bimuradih. Allah berfirman, wa adzin fin nasi bil hajj. Dan beritahukanlah kepada manusia agar pergi haji. Yaitu karijalan, yang mereka akan datang ke tempat ini, yaitu ke tempat Masjidil Haram. Rijalan, dalam keadaan berjalan. Wa ala kulli dhamirin, dan atas tiap-tiap benua, daerah, wilayah, negeri, negara. Ya'tina min kulli fajjin 'amik, yang mereka datang dari tempat-tempat yang dalam, yang jauh. Liyashhadu manafi'a lahum, hikmahnya agar mereka menyaksikan manfaat-manfaat yang ada di dalam ibadah haji. Jadi haji ini sebenarnya sudah dipanggil oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Ibrahim, ajak seluruh manusia untuk berhaji ke tempat ini.
Kata Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ya Allah Tuhanku, bagaimana seruanku sampai ke telinga mereka sementara mereka berada di tempat yang jauh dan berbeda dari tempat aku? Allah menjawab, aku yang akan mengirim seruanmu, suaramu ke rahim-rahim seorang ibu. Jadi dari situ Nabi Ibrahim menyatakan ya ayyuhan nas. Beliau berada ketika itu di Jabal Abi Qubais yang sekarang sudah dibikin Zamzam Tower. Ini yang umroh pasti pernah lihat, ya. Itu di situ Jabal Abi Qubais. Nabi Ibrahim alaihissalam naik di bukit situ. Beliau menyeru, ya ayuhan nas, hujju hadzal bait. Hai sekalian manusia, pergi hajilah ke tempat ini, kata beliau. Fa innallaha amarakum bil hajji wal umrah. Karena sesungguhnya Allah Tuhan kalian sudah memerintahkan kalian untuk haji dan umrah. Suara Nabi Ibrahim alaihissalam disampaikan oleh Allah ke dalam rahim-rahim setiap ibu yang bakal punya anak. Yang rahim itu, andai kata di antara mereka ada yang menjawab panggilan Nabi Ibrahim dengan menyatakan labbaika, maka dia akan berangkat haji atau umrah. Yang sekali menjawab, berangkatnya sekali. Yang dua kali bakal dua kali. Yang tiga kali bakal tiga kali. Yang tidak menjawab tidak akan pergi haji, walaupun duitnya banyak. Karena berarti nggak dapat panggilan. Jadi kalau orang menyatakan ente kenapa nggak pergi haji, aneh belum dapat panggilan, salah. Sudah dipanggil oleh Nabi Ibrahim. Mudah-mudahan ruh kita termasuk yang menjawab panggilan beliau, ya. Amin. Amin. Fil umri marratan, seumur hidup sekali pergi haji atau umroh yang fardu ain, ya, seumur hidup sekali. Ada sahabat yang nanya, ya Rasulullah, ini haji api kulli am, apa ini haji tiap tahun ya Rasul? Tidak, kata Nabi, ya, seumur hidup sekali, kata Nabi. Fil umr marrah, kata Nabi. Andai kata aku wajibkan kalian tiap tahun, kalian tidak mampu, kata Nabi. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah tahu, ya, kadar umatnya, ya, keadaan umatnya, sehingga beliau tidak mewajibkan setiap tahun kita pergi haji. Diwajibkan seumur hidup sekali. Jadi andai kata yang pertama kali pergi haji, yang pertama kali umroh, itu berarti yang jatuh fardu ainnya. Selebihnya andai kata Allah mudahkan bisa pergi haji kembali atau bisa umroh kembali, itu haji yang sunnah hukumnya. Umroh yang sunnah kalau yang kedua kalinya dan seterusnya. Kewajiban haji dan umroh seumur hidup sekali alal muslimi, atas orang muslim. Jadi orang kafir nggak wajib haji, nggak ada perintahnya haji buat orang kafir, nggak ada perintahnya umroh buat orang kafir, khusus buat orang muslim. Muslimnya yang bagaimana? Sifat muslimnya al-hurri, yang merdeka, bukan yang budak. Nih, budak sudah nggak ada sekarang, ya. Dengan adanya sanksi-sanksian yang diatur oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan perbudakan itu terkikis sedikit demi sedikit hingga sekarang. Jadi sekarang kita hukumnya orang merdeka semuanya nih. Sebab kalau budak itu terikat dengan peraturan majikannya. Dia mau pergi jauh, ya, itu harus izin majikan. Kalau nggak ada izin majikan nggak dibolehkan, ya. Dia mau keluar kemanapun, hatta yang dia mau datengin tempatnya dekat, wajib izin sama majikan. Habis sekarang sudah nggak ada tuh. Sifatnya muslim tadi merdeka, kemudian al-mukallaf. Nih, mukallaf artinya orang yang sudah baligh. Nih, kewajiban haji bagi yang sudah baligh. Yang belum baligh nggak jatuh wajib, sekalipun sah. Di zaman Nabi ada gerombolan dari satu daerah. Nabi tanya, kalian mau kemana? Kami mau haji ke Masjidil Haram. Lalu ada yang tanya di antara mereka, yang mana yang Rasulullah? Rasulullah, saya Rasulullah. Ketika itu ada ibu-ibu bawa anak kecil.
masih bayi, masih digendong, diangkat anaknya, ya Rasulullah, ya, apakah anakku yang kecil seperti ini bisa haji? Kalau bahasa kita yang gampang, sah gak nih hajinya? Kata Nabi, boleh, sah, tapi belum jatuh wajib. Jadi kalau dia sudah balik, dia ada rezeki, dia wajib berangkat. Adapun itu baru sunnah haji namanya, karena belum mencukup syarat. Syaratnya harus sudah balik. Begitu juga umroh. Karena kan banyak ya orang-orang yang ada uang lebih, anak-anak kecilnya dibawa umroh. Boleh, bagus untuk pendidikan, belajar ibadah. Cuman belum jatuh wajib umroh. Depan Ustaz Iqbal, depan. Syaratnya muslimnya tadi merdeka, mukallaf, ya, atau mukallaf baligh, akil, sehat akalnya, nggak gila. Kalau gila nggak wajib haji. Al-mustati'u bima yusiluhu, dia mampu dengan sesuatu yang menyampaikannya ke tanah suci, wa yarudduhu ila watanihi, dan bisa mengembalikan dia ke kampungnya. Yang Allah nyatakan, walillahi 'alan nasi hajjul baiti manis tata'a ilai sabila. Walillahi 'alan nas, dan hanya karena Allah. Nih, diawali dengan huruf jar, walillahi, dan hanya untuk Allah, hanya karena Allah diwajibkan atas manusia pergi haji. Itu manusia umum. Setelah itu diperkecil kalimat umumnya, ya. Apa kalimatnya? Lanjutannya, manis tato. Manusia yang bagaimana? Yang mampu, yang bisa. Yang nggak bisa kagak wajib. Ini sekarang banyak haji sama umroh, haji paksaan, umroh paksaan. Mana bang ngasih apa namanya peluang, Bapak Ibu bisa pergi umroh lewat bank kami, ya, cukup Bapak Ibu ngeluarin uang 5 juta, selebihnya kami yang biayai. Nanti Bapak Ibu pulang umroh bayar sama kami. Umroh utang, kredit, nggak wajib. Belum jatuh hukum wajib, sekalipun yang berangkat tadi sudah baligh, karena dianggap belum mampu. Jangan maksakan diri. Ini banyak begini sekarang nih, ya, menjanjikan yang enak, 5 juta udah cukup Bapak Ibu, insya Allah Bapak Ibu berangkat. Selebihnya utang. Itu hukumnya sama aja nggak mampu. Sama aja kagak mampu. Makanya saya katakan tadi, maksain diri supaya sampai ke sono. Jangan maksain diri. Ya. Dia mampu dengan sesuatu yang menyampaikan dia ke sana. Seperti sekarang ada pesawat yang menyampaikan orang, ya. Wa yaruddu ila watani, dan juga bisa mengembalikan dia ke kampungnya. Juga ada pesawat sekarang, ya. Bayar tiket PP Mekah Madinah. Fadilan an dainihi wa maskanihi wa kiswatihi alla iqaini bihi wa mu'tatu man alaihi mu'natuhu muddata zahabi wa iyabihi. Dan orang yang pergi haji tersebut atau yang umroh, fadilan, memiliki harta yang melebihi an dainihi, dari utangnya. Mau pergi haji, mau umrah, beresin dulu utang. Jangan maksain diri, utang masih ada, nggak wajib. Kecuali ada yang nanggung, ada keluarganya nanggung. Udah, ente berangkat aja di haji. Utang ente aneh yang bayarin, aneh yang baru boleh silakan. Jatuh sah hajinya, wajib haji. Tapi kalau misalkan dia masih ada urusan utang, kagak boleh. Orang punya utang nggak boleh keluar kota, haram. Harus izin sama yang ngutangin.
Iya, mesti begitu. Ini hukum dari Nabi. Dan kalau udah bisa bayar utang, cepat bayar, jangan tarsok-tarsok. Sebab Nabi nyatakan matlul ghina zulmun. Nunda-nunda bayar utang padahal dia mampu untuk bayar, itu satu kezaliman. Satu hari dia tidak mau bayar padahal dia mampu bayar, maka satu hari dia berdosa. Hari berikutnya dia berdosa. Hari berikutnya berdosa. Terus begitu. Ya, waliyadzubillah, jangan sampai. Wa maskanihi, dan tempat tinggalnya. Artinya kalau misalkan dia ngontrak rumah, mau berangkat umrah, boleh gak? Boleh. Sekalipun bukan rumah dia ngontrak rumah, dia nyewa rumah, sah. Cuman dia udah urusin bayarannya. Jazakallahu khair. Bayar kontraknya diurusin dulu. Andai kata yang per bulan, andai kata yang per tahun, dia mesti lunaskan dulu. Wa kiswatihi, dan melebihi daripada pakaiannya al-laiqaini, yang layak. Dia punya pakaian yang layak, pakaian tutup aurat. Kalau dia sendiri kekurangan buat pakaiannya ada cuma segitu-gitunya. Nanti berangkat haji di sono bagaimana pakaiannya? Mesti mau ganti bagaimana? Nah ini. Wa mu'natu man alaihi mu'natuhu, dan harus ada punya lebihan ongkos orang yang wajib dia nafkahin. Kalau dia punya anak, dia punya istrinya nggak berangkat, anaknya nggak berangkat, si suami mesti ada persiapan pendanaan buat mereka yang ditinggal. Jadi jangan berangkat haji umroh modal, yang penting gue tawakal sama Allah. Lah abdi saha. Kalau orang-orang rijalus solihun lain lagi tuh, yang kemarin kita udah bahas di Burdah tuh. Ya, ada berapa pembagian tawakal kemarin? Ingat apa lupa? 3. Pertama apa tuh? Yang itu dengan yang lainnya. Tawakal yang berwakil sama yang lain. Yang kedua, seperti bayi. Yang ketiga, seperti mayit. Ini kita kan masih yang pertama tawakalnya, bukan tawakal orang-orang besar. Kita tawakal orang umum, ini orang awam. Tawakal yang masih berwakil sama yang lain. Mana berwakil? Masih punya kerjaan, ya, punya kesibukan, mau dagang, ya, bisnis, punya toko, punya warung, jadi suruhan, jadi karyawan. Itu kita kelasnya. Tawakal juga tuh. Kita ke kantor tawakal, kita ke pasar itu tawakal. Ya. Nabi Daud alaihissalam ke hutan, ya, nebang pohon, bikin kayunya dibawa ke pasar jualan. Nabi jualan alaihissalam. Masa anak muda malu jualan? Contoh Ajis tuh, luar biasa. Ajis hari-hari belanja bantu emaknya sibuk masak, dia jagain warung di depan. Anak soleh emang luar biasa deh. Mudah-mudahan dapat jodoh yang soleha juga ya Jis. Insyaallah. Iya. Anak soleh mudah-mudahan dapat yang soleha. Insyaallah dikirim sama Allah yang soleha. Insyaallah. Mentar Jis ya, jangan sekarang. Sekarang lagi ngaji. Ntar Jis ada waktunya. Jadi mesti ada yang ditinggalin tuh buat anak bininya kalau dia berangkat haji atau umroh. Jangan sampai nanti mereka kekurangan. Jadi suaminya mesti ingat dia meninggalkan istrinya itu berapa hari. Misalkan per hari 50.000. Dia berangkat umroh misalkan 12 hari misalkan. Itu selama 12 hari dia pikirin tuh 50 kali 12 hari berapa ya? Berapa ya? Tambahin. Jangan ngepas. Karena nanti ada sesuatu yang mendadak. Apa anaknya sakit, istri sakit, ada keperluan apa misalkan. Anaknya sekolah, mau beli buku dan seterusnya. Nah itu dilebihin. Ini Islam yang ngajarin nih. Jadi kalau kita pergi keluar kota, keluar negeri, yang sekiranya kita bakal menginap di tempat itu, dipikirin juga nafkah buat anak istri kita yang kita tinggalin. Misal kita mau berangkat ke Banjar nih, ya.
Berangkat ke Banjar berapa hari? 5 hari. Per hari berapa buat anak bini biasanya nih? Sekian. Siapin. Amal lebihin. Jadi waktu kita berangkat, bini kita tenang itu. Nggak khawatir urusan dapur. Udah disiapin. Jangan main berangkat gitu aja. Kasihan bini kita. Hatta kita berdalih dakwah. Ada adik-adik sekarang ya. Ada adik-adik sayang ya. Sekalipun kita berniat dakwah misalkan ya, kita mau ceramah kemana kan, lain pulau bukan Jakarta, misalkan daerah kepulauan Sumatera, Kalimantan, Sulawesi misalkan, tetap bagaimanapun siapkan buat anak istri kita yang jadi nafkah kewajiban, jangan sampai kagak. Nabi nyatakan innakum antadzara warasataka agniya, kau tinggalkan keluargamu dalam keadaan mampu, artinya berkecukupan, nggak khawatir ngutang-ngutang, khairun, lebih baik min an yatakaffafan nas, lebih baik daripada dia nanti minta-minta sama orang. Naudzubillah. Ini saya cerita sedikit guru saya, Allahyarham Kiai Damanhuri. Pertama kali beliau ke Banjar itu dibiayain sama Abah Adan. Beliau mau ke Banjar karena mau silaturahmi ke rumah Abah Guru Sekumpul. Ketika itu beliau masih ada, masih hidup. Saya bilang, Ustadz kalau mau ke sono enakan lagi acara haul. Sebab kalau acara haul nanti orang kumpul, habaib kiai-kiai asatis pada kumpul, jemaah kumpul banyak. Oh iya deh. Nanti mendingan haul Syanang Sa'rani Ustadz kalau mau ke sana. Ya udah khair. Jadilah ceritanya. Walhasil kita datang ke rumah Abah Adan. Abah Adan yang membiayain beliau. Udah kiai nanti saya yang biayain antum. PP bolak-balik. Ya, jazakallah khair kata beliau. Saya ngomong juga, Bang Adan kan yang nemenin beliau kan saya. Saya kagak minta, ya nyerempet doang. Ngajak-ngajak gitu. Kan Ustadz Damanhuri nggak mungkin sendiri kan, mesti temenin Bang Adan. Oh iya, ya udah ente, entar sekalian mente. Bener nih, bilang. Iya, udah mente tenang deh. Alhamdulillah tenang deh tuh. Iya gak? Tenang deh. Pas mau berangkat Ustadz Daman megang tangan kita, Zar, kita berapa hari di sono Zar? Saya bilang kurang lebih 3 hari Ustadz. Sampein juga sama Jadan ya. Ntar buat anak bini aneh 3 hari tuh. Ya, sampai begitu tuh. Kepikiran tuh sama anak bini karena tanggungan kan. Harus dikasih makan mereka. Iya Ustadz, nanti saya kasih tahu. Saya bilang sama Mbak Adan. Mbak Adan, Kiai kan ninggalin keluarga 3 hari tuh, saya bilang gitu kan, 3 hari belum ninggalin tuh Bang Adan. Terus anak bininya kan kagak punya Bang Adan, tak gimana? Ya udah, ntar saya titipin buat anak istrinya nanti sekalian. Alhamdulillah tenang deh, udah saya lapor sama guru deh, Ustaz. Insyaallah Ustaz, antum berangkat, anak istri insyaallah nggak khawatir. Oh gitu Zar, udah disiapin. Insyaallah Abah Adan udah nyiapin. Wah udah, tenang deh. Subhanallah, itu harus begitu. Jadi bukan minta, karena memang kewajiban tadi ngurusin nafkah anak istri itu. Karena kan diajak, bukan minta beliau, diajak. Muddata zahabihi wa iyabihi, ya. Jadi punya ongkos buat orang yang diwajibkan diberikan nafkah, juga ongkos zahabihi wa iyabihi, berangkatnya dia dan pulangnya dia. Berangkatnya ke Mekah, ke Madinah ada ongkosnya, pulangnya juga ada. Jangan haji nekat. Nih banyak orang haji nekat nih. Akhirnya mau pulang ke Indonesia nggak bisa pulang, dokunya nggak ada. Paksa nungguin askar deh, jemput deh. Dideportasi. Akhirnya dipulangin sampai ke bandara Cengkareng. Sampai Cengkareng doang tuh, nggak sampai rumah kita. Nah itu, nah, ini suka ada tempo-tempo begitu, ya. Dia nekat tuh, berangkat aja pokoknya. Yang penting saya bisa berangkat deh. Nah, dia kagak kepikiran itu pulangnya bagaimana. Nah, dalam syarahnya dinyatakan fala yajibani ala kafirin walau murtaddan qabla istita'ah, dan tidak wajib haji dan umrah atas orang kafir sekalipun tuh orang murtad, naudzubillah min dzalik. Ya.
qabla istita'ah, ya, sebelum dia orang murtad tadi punya kemampuan. Ya. Amma ba'daha, adapun setelah dia punya kemampuan, fala yasqutan anhu, maka tidak gugur itu haji dan umrah atas murtad tadi itu. Atas kafir, maaf. Fa in aslama mu'siran istaqarra fi dhammatihi bitilkal istita'ah. Andai kata si orang kafir tadi masuk Islam tapi di dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan fakir, istaqarra fi dhimmatihi bitilkal istita'ah, tetap dia tadi tanggungannya tadi, ya, belum jadi kalau dia belum mampu. Harus dia mampu. Wala yajibani aidun ala raqiq, enggak wajib juga atas budak. Li'anna manafi'ahu mustahiqqatan li sayyidih, karena kemanfaatan budak itu adalah haknya dari tuannya. Wala ala majnunin wa sabiyyin li'adami taklifihima, enggak wajib pula haji atas orang gila dan anak bayi karena belum hukum taklif bagi mereka. Jelas dia. Nah, ini kewajiban haji. Jadi kewajiban haji dan umroh yang pertama seumur hidup sekali. Kewajibannya tadi bagi orang muslim. Orang muslimnya tadi yang pertama merdeka, kedua orang yang mukallaf, arti mukallaf akil balik, yang keempat orang yang mampu menyampaikan dia ke sana dan kembali pulang, dan juga dia punya kelebihan, ya, uang misalkan, ya, untuk andai kata dia punya utang atau buat misalkan rumahnya, kebutuhan pakaiannya dan kebutuhan orang yang jadi tanggungannya, ya, dan juga dia punya kelebihan ongkos untuk perjalanan dia menuju ke sana dan kembali ke tanah air. Yang berikutnya, wa arkanul haji khamsatun. Bermula rukun-rukun haji ada 5. Nih, di dalam bab haji ada namanya rukun haji, ada namanya wajib haji. Kalau rukun haji tidak dikerjakan, maka belum jadi haji, tidak sah hajinya. Ya, tapi kalau wajib haji ditinggalkan tetap sah hajinya, tapi wajib bayar dam atau bayar denda. Itu kalau wajib haji. Kalau rukun haji beda lagi. Ya, satu aja nggak dikerjakan belum jadi haji dia. Pertama, al-awwaluha al-ihram. Memakai kain ihram dengan niat. Jadi niat menggunakan kain ihram haji. Seperti dia menyatakan nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Nawaitul hajja, aku niat haji, wa ahramtu bihi, dan aku ihram dengan haji, lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Jadi setelah orang yang mau haji tadi sudah mengenakan kain ihram haji, yang kain ihram haji itu serba putih, dan maaf, dia harus menanggalkan semua pakaian-pakaian yang berjahit, baju kah, gamis kah, koko kah, kaos kah, celana dalam kah, nggak boleh pakai. Buat laki, bukan buat perempuan, khusus buat laki. Sebelum dia pakai kain ihram, disunatkan mandi dulu. Mandinya niat, aku niat mandi untuk melaksanakan umroh haji sunat karena Allah, supaya dapat pahala. Setelah mandi masih dibolehkan pakai minyak wangi. Misalkan kalau orang haji kurang lebih 5 hari, manasiknya yang rukun dan wajibnya pakai minyak wangi, misalkan tadi tidak ada alkoholnya, yang misalkan bisa bertahan sampai 3 hari, misalkan Anda minyak wangi itu mahal-mahal, cuma di Saudi minyak wanginya, wah, masya Allah, tabarakallah, mehong. Anda kata enggak apa pakai minyak wangi biasa, pakai minyak wangi dulu, baru pakai kain ihram. Sebab nanti kalau sudah mengenakan kain ihram haji atau umrah, tidak diperkenankan pakai minyak wangi, nggak boleh. Bayar dam, biar denda. Cuci tangan pakai sabun tangan wangi itu, hati-hati tuh. Jemaah haji umrah kadang-kadang lupa. Sebenarnya mereka sudah belajar manasik, cuman lupa, saking laparnya nih, kagak inget aja lagi ngambilnya sabun. Di hotel kamar mandi sediain sabun deh, di itunya juga buat cuci tangan sediain wastafel ya, wastafel sediain sabun, kita pakai aja sabun. Kita kagak inget nih
Udah ihram nih, lagi pakai kain ihram, nah kena dam deh. Repot dah. Kena denda itu. Ya. Beli seekor kambing. Kambingnya mahal di sono. Ini. Jadi niat ya mengenakan kain ihram haji atau umroh. Kalau dia haji berarti haji, kalau umroh berarti umroh. Andai kata umroh, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Aku niat ihram umroh ya fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua, wal wukufu bi Arafah. Wukuf di Arafah. Arti wukuf di Arafah apa? Al-huduru bi juz'in min ardi Arafat wa in kana maran fi talabil ahabikin wa nahwi. Artinya tadi, arti wukuf di Arafah, orang tadi berada di tanah Arafah. Mau dia lama, mau dia sebentar, yang penting dia ketika itu berada di tanah Arafah. Tanggal 9 Zulhijjah. Walaupun sebentar. Kalau dia tidak wukuf di Arafah, tidak sah haji. Belum jadi haji. Nabi nyatakan al-hajju Arafah. Rukun haji adalah wukuf di Arafah. Arafah itu nama tempat. Tempat orang berkumpul. Dinamakan Arafah, tempat di mana ketemu Nabi Adam alaihissalam dengan istri beliau, Ibunda Hawa alaihissalam. Maka dia katakan Arafah. Itu harus ada di situ tuh. Ya. Wukuf di Arafah itu dimulai dari ba'da zuhur, waktu sana. Ya, waktu sana. Kalau di sana anggap misalkan zuhurnya jam 12, berarti 4 jam sebelum jam 12 jam berapa ya? 8 apa 9? Hah? 8. Jam 8 Indonesia. Jam sono jam 12 yang zuhur. Mulai deh tuh habis salat zuhur. Wukuf, berangkat jemaah haji. Ya Allah. Mudah-mudahan Allah sampein kita semuanya nih yang hadir semuanya, mudahan Allah sampein bisa pergi haji. Ya Rabb, amin ya rabbal alamin. Kumpul semuanya dengan kelompok-kelompok di padang Arafah. Itu sudah ada tenda-tenda disiapin pemerintah Saudi itu. Ya. Wukuf di situ, beristighfar, taubat, mohon ampun nama Allah. Kalau perlu menangis, ingat dosa. Karena salah satu tempat yang sangat dikabulkan doa adalah di Arafah. Doa apa aja dikabul sama Allah. Nabi kita Muhammad SAW menganjurkan memperbanyak baca la ilaha illallah daula syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Kemudian baca istighfar, baca salawat, baca Quran. Sampai kapan waktunya wukuf? Sampai besok subuh hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Jadi batas wukufnya lama. Batas wukuf lama. Dari habis zuhur sampai sebelum subuh, sebelum azan subuh tanggal 10 Zulhijjah. Udah azan subuh habis deh, nggak bisa wukuf. Jadi andai kata orang terlambat datang ke Arafah, datangnya ba'da Isya, baru sampai Arafah nih, sah hajinya. Karena masih dalam waktu. Cuman orang Indonesia kebanyakan lewatin maghrib. Udah lewat maghrib, sholat maghrib baru teh berangkat lagi tuh, ya ke Musdalifah. Ya, orang kita kebanyakan tuh. Yang lain juga begitu, cuman kebanyakan orang kita begitu. Indonesia nih, rata-rata abis maghrib, sholat maghrib berangkat ke Musdalifah deh malam. Sekalipun dia tidur sampai di Arafah, tidur dia 2 jam tidur, saking capeknya misalkan, sah hajinya, sah hajinya.
Cuman upayain, itu tempat luar biasa itu. Ya. Kutub datang, wa autat ada, amjad ada, rijalul ghaib ada, solihun ada. Ya, kumpul semuanya. Kalau kita nggak manfaatin doa, zikir, rugi kita. Rugi. Ya. Upayakan masuk dalam dalam. Upayakan bisa hatamin Quran. Dalam sebentar. Benar. Yang ketiga, wat-tawafu bil baiti. Rukun haji yang ketiga adalah tawaf di samping Ka'bah Baitullah. Arti tawaf ngelilingin Ka'bah 7 kali putaran. Sebagaimana firman Allah, "Wallat tawafu bil baitil atiq." Hendaklah mereka bertawaf mengelilingi Ka'bah Baitullah di Masjidil Haram 7 kali, ya, yang disebut dengan tawaf ifadah atau tawaf rukun. Tuh. Sebab kalau nggak tawaf nggak sah haji. Jadi habis orang haji ini rangkaiannya, habis dia tadi wukuf ke Musdalifah, ya, di Musdalifah nyari kerikil buat melontar jumroh, Aqobah, Wusta, satu lagi apa? Ula. Tuh. Udah dapat batu 1 jamarat 7 batu. Kalau 3 21. Tapi lebihin, takutnya nggak sampai. Nimpuknya kekencengan. Lempar batunya kekencengan. Batunya yang kerikil ya, bukan batu kolar. Sendal dilempar. Ya orang India. Orang dia mazhabnya Hanafi. Dia pakai sendal aja tuh. Buat dia sah, buat dia. Ya. Saya ingat banget tuh. Pakai sendal lempar, la ilaha illallah. Habis dapat batu kerikil ke Mina. Sampai di Mina melontar jumrah Aqobah. Ya, jumrah Aqobah. Habis melontar jumrah Aqobah, ya, ke Mekah. Tawaf, ini yang dikatakan nih tawaf haji nih. Tawaf ifadah, tawaf rukun. Udah selesai tawaf ke tempat pesaian, sa'i. Habis ke tempat sa'i 7 kali balik antara Safa dan Marwah, potong rambut, tahallul awal. Balik lagi ke Mina. Di Mina ada yang ngambil istilahnya nafar awal, ada yang ngambil istilahnya nafar sani. Kalau nafar awal di situ cuma 2 hari nginep di Mina, ya, malamnya nginep, besok pagi melontar. Jumrah Aqobah, Ula, Wusta, Aqobah 3. 2 hari berturut-turut. Kalau ngambil nafar awal. Kalau ngambil nafar sani berarti 3 hari. Di kota Mina tuh, ya, melontar tiap hari tuh. Udah selesai melontar, ya, misalkan balik lagi kemana? Ke Mekah Al-Mukarramah. Tawaf lagi, sa'i lagi. Habis sa'i, gunting rambut, tahallul, selesai ibadah haji. Udah dah. Baru ganti baju yang lain deh, baju yang berjahit, pakai celana panjang, pakai celana dalam, pakai baju koko silahkan. Pakai minyak wangi boleh. Pakai minyak rambut boleh. Karena minyak rambut wangi. Lagi pakai kain ihram nggak boleh pakai minyak wangi, sekalipun minyak rambut, sekalipun sabun mandi. Tujuh kali putaran itu tawaf, dimulai dari rukun Hajar Aswad.
Misalkan ini Hajar Aswad, anggap nih Ka'bah. Misal contoh aja. Di sini rukun Hajar Aswad nih. Paling pinggir. Mulai tawafnya di sini. Jadi Hajar Aswad itu mesti di sebelah kiri kita. Waktu kita mulai, itu kita yang miring kiri. Mulainya tuh. Jadi jangan ngadep begini. Nggak jadi. Mengirikan Hajar Aswad. Udah. Puter deh. Sambil baca, ada bacaannya doanya tuh. Ya. Andai kata kita nggak mau baca panduan haji umroh di buku tuh, mau baca apa aja terserah kita. Yang kita hafal. Semuanya dikabul sama Allah doanya. Puter deh. Sampai Hajar Aswad dihitung sekali. Puter lagi. Sampai Hajar Aswad 2 kali. Sampai 7 kali. Ini lagi tawaf, nggak boleh banyak ngobrol. Lihat orang, cakep banget ya Allah. Ya salah, cantik banget itu perempuan. Bibirnya tipis, matanya biru, hidungnya mancung banget, pipinya putih bersih. Ya Allah subhanallah. Jangan, kagak boleh, dosa. Dosa besar tuh. Kalau sholatnya di Masjidil Haram pahalanya 100 ribu lipat dibandingkan masjid yang lain, dosanya juga begitu. Kata Nabi, at-tawaf bimanzilati shalah. Tawaf itu kedudukannya sama seperti sholat, illa an ahalla fihi nutuk. Hanya di dalam tawaf dibolehkan untuk berbicara. Fa idza takallam fa idza nataqa falantik illa bi khair. Kalau mau ngomong juga ngomong yang baik. Misalkan kita rombongan, nanti jalan sini ya, jangan situ, nanti nabrak orang. Itu boleh nggak nape? Ngomong yang ada hajat. Nggak ada itu zikir, tasbih, sholawat, istighfar baca. Jangan lagi tawaf pengen nyentuh makom Ibrahim dulu, ntar dulu. Belum selesai tawaf udah pengen nyium Hajar Aswad. Wah, hati-hati. Hajar Aswad wangi. Nempel di hidung kita. Kena dam dah. Sanksi tuh. Bayar. Beli kambing bandot di sana mahal harganya. Jadi jangan ngobrol lagi tawaf. Gue baru tahu kayak begini Ka'bah ya, cakep banget. Gue baru tahu. Gak boleh, udah diem aja, zikir aja udah, baca tasbih aja, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Begitu yud. Ntar orang negro, idih, jangan, kagak boleh. Kan yang menciptakan Allah Ta'ala juga itu. Jangan kita jelekin, kita nggak tahu, bisa jadi imannya dia lebih cakep dari kita. Kadus bin Ni'mah kita banyak kenalan sama orang negro tuh. Banyak di negro hafiz Quran di Afrika. Alim banyak. Ya. Subhanallah, maha adil Allah Ta'ala. Ya. Siapa yang sungguh-sungguh dikasih sama Allah Ta'ala. Ya. Selesai tawaf, ini bayangan aja ya, nggak terlalu terperinci, kecuali kalau antum mau berangkat haji, ya. Kita belajar manasik. Yang keempat, was-sa'yu bainas Shafa wal Marwah. Sa'i antara Shafa dan Marwah. Jadi lari-lari kecil atau jalan, ya. Pertama jalan dulu, nanti ada tiang warna hijau baru disunatkan. Lari-lari kecil buat laki tapi bukan perempuan. Karena mengambil pelajaran dulu Sayyidatuna Hajar radhiyallahu anha, waktu beliau melihat dari kejauhan seperti ada air, beliau lari-lari kecil. Ternyata sampai sana nggak ada air. Jadi dari Shafa ke Marwah sekali, dari Marwah ke Shafa sekali, begitu seterusnya sampai 7 kali. Ya zikir yang dibaca atau zikir. Ya, jangan diam, jangan ngobrol. Yang kelima, wal halqu awit taksir.
Halak, arti halak memendekkan rambut. Maaf, al-halak botak, maaf. Botak. Wat taksir memendekkan rambut. Kalau buat laki afdolnya botak. Ya, Pak Anies Baswedan tuh. Arahnya botak. Kalau buat perempuan beberapa helai. Boleh laki-laki 3 helai rambut potong jadi. Cuman afdolnya palanya dia apa? Dibotakin. Supaya semua dosanya terhapus. Wahia, dan yang kelima perkara tadi, 5 rukun tadi, illal wukufa arkanun lil umroh, kecuali hanya pada wukuf. Kalau wukuf ini nggak ada di kerjaan umroh, jadi wukuf adanya di kerjaan haji. Umroh nggak ada wukuf. Itu doang yang bedakan haji sama umroh. Kalau umroh nggak ada wukuf. Tawaf ada, pakaikan ihram ada, tawaf ada, sa'i ada, tahallul ada. Tahallul tadi tuh motong rambut, mendekin rambut atau dibotak. Ya. Tapi kalau umroh kagak ada wukuf. Wukuf hanya pada pekerjaan haji. Itu pun terjadi di bulan Zulhijjah. Nggak bisa bulan Rabiul Awal. Nggak bisa kita haji bulan ihram, bulan Muharram, nggak bisa, nggak sah. Harus bulan haji. Walihadal arkani furudun wa syurutun la budda min mura'atiha. Dan bagi rukun-rukun yang 5 ini, kata beliau, ada fardunya, ada syaratnya, yang tidak boleh tidak harus dijaga. Nanti di bawahnya ada keterangannya. Yang berikutnya, wa haruma wallahu a'lam bissawab wa ilmuhu atammu ahkam wa la ilma lana illa ma 'allam. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi fanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a wa zidna 'ilman nafi'a wa zidna 'ilman nafi'a wa alhiqna bis salihin birahmatika ya arhamar rahimin. Irhamna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.